Assalamualaikum sahabat setiap Pleman Rumahan dimanapun berada, bertemu lagi bersama saya Andri Suban, masih di Pleman Rumahan seputar rawatan burung pleci dan burung lainnya. Seperti biasa, sambil santai sambil berbagi buat seluruh sahabat Pleman. Jadi banyak teman-teman yang bertanya di Facebook, di komentar yang lain-lain itu menanyakan tentang apakah pleci kalau udah gacor boleh di stop doping, kemudian bagaimana cara stop doping agar burung gak macet. Jadi hari ini sambil santai mau berbagi buat seluruh sahabat Pleman. Jadi dari tindak lanjut video kemarin ada beberapa pleci, salah satunya dari 6 ekor yang kita ngomyok, ada satu yang nomor 2 yang mau di stop doping. Nah ini nomor 2 udah enak, 4 hari pendopingan langsung dia udah ngerol, udah buka paruh. Jadi turunin dosis, cuma sekarang belum memungkinkan. Nah, jadi hari ini mau saya bahas buat teman-teman bagaimana caranya stop doping pleci tanpa harus mandek. Nah, jadi sebelum lebih lanjut jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Dan biar seger biar adem, kita ngopi dulu. Pleman Rumahan seputar rawatan burung pleci dan burung lainnya untuk mempermudah para pemula dalam memahami dan merawat pleci. Mari ramaikan Pleman Rumahan agar dunia pleci makin diminati. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Stop doping pleci. Jadi kalau misalnya doping burung pleci yang biasanya di doping, yang udah metode dopingan, otomatis begitu di stop dia pasti mandek, macet, nggak balah. Mungkin cuma ngeriwik balah. Ada yang beberapa pleci mungkin sama sekali nggak mau bunyi. Itu ketika di stop sekaligus. Nah jadi ada tahapan-tahapan yang harus diperhatikan sebelum stop doping pleci. Yang mana yang pertama, perhatikan burung mapan. Mapan dalam arti walaupun nggak mapan usia, dia mapan rawatan. Cuma jarang ketika biasanya mapan usia dan mapan rawatan. Karena kalau burung masih muda stop doping kebanyakan mandek. Tapi kebanyakan nggak semua. Kemudian proses dari stop doping. Kalau proses dari stop doping itu memang ada proses tahapannya, dari cara-caranya. Selain diperhatikan kemapanan, ada prosesnya. Nah kalau yang ini Gunsal Bogor ini memang dia tanpa doping. Ini rawatan dari 2019, dia udah lama. Jadi kalau yang itu Banten memang dia di doping, nggak di stop. Karena memang dia buat gacon, buat kalau misalnya lagi nggak ada kesibukan, bisa ikut kegantangan. Karena kalau misalnya burung yang nggak doping pun bisa, tapi dengan proses beberapa ajuan yang mungkin dengan kemapanan kualitas burung. Nah ini nggak memadai. Kalau dari stop doping bisa tetap dia gacor, cuma kalau buat digantangan dia nggak bisa. Nah, jadi langsung prosesnya yang mana pendopingan. Yang pertama pemberian, ngatur pola pemberian. Kalau mulai dari bahan itu kan digedur, terus doping tanpa kasih air minum, tanpa mandi. Setelah buka paruh dia bakalan dikasih mandi, kemudian dikasih minum. Proses pendopingan biasanya mulai dari mulai dari pendopingan dikasih jarang. Misalnya pemberian hari doping itu buat 3 hari aja, Senin, Selasa, Rebo, atau mungkin Kamis, Jumat, Sabtu. Mulai dari Minggu, Senin jangan dikasih, Selasa baru kasih doping lagi. Nah nanti rutin selama beberapa. Kalau misalnya di hari Senin dia udah, di hari Senin kicaunya masih masih bagus, jarangin lagi, kemudian jadi 3 hari jangan didoping, Senin, Selasa, Rebo, Minggu, Senin, Selasa. Jadi hari Rebo nanti doping lagi. Kalau misalnya udah normal lagi, proses doping diturunin. Nah jadi doping tetap 3 hari doping, 3 hari stop, kemudian turunin dosis. Kalau untuk burung turun dosis, jadi nurunin dosis itu, kalau nurunin dosis burung yang mana kalau pakai tetesan enak, tinggal kita ngatur mau tipis, mau kenceng. Kalau misalnya pakai racikan, yang kemarin kelanjutan dari yang kemarin pakai dextro. Jadi saya konfirmasi lagi, dextro bukan endorse, bukan atau apa, tapi memang banyak request dari teman-teman yang menggunakan dextro. Nah saya pakai dextro. Nah jadi cara penurunan dosis yang pertama, 1 botol bagi 2. Nah ini udah 1 botol bagi 2. Ini 1 botol bagi 2 biasanya dikasih, kemudian kita turunkan lagi dosisnya. Nah ini air mijon ini ada kosongan. Jadi kalau misalnya lagi nggak dikasih doping, jangan dikasih. Kalau lagi nggak dikasih doping jangan belas sama sekali, cuma air putih doang, air mineral doang. Tapi dia kasih yang namanya
air manisan biar dia nggak ngembung. Jadi kalau saya pakai mijon. Kemudian dosisnya dextro bagi 2 biar nggak ngembung lagi. Dikira-kira aja, dibikin ini. Jadi bagi 2 ditipisin lagi, dikasih ke botol, kasih ke burung. Nah ini masih segel. Nah jadi kenapa kalau misalnya dextro bagi 2 satu botol ini diisinya pakai air mineral aja, nggak usah pakai air ada rasa. Karena ketika yang saya alami ketika pakai mijon malah burungnya nggak doyan, kebanyakan nggak doyan karena dia udah ada rasa sirup dan pakai ini lagi. Tapi kalau udah terlalu tipis kayak gini, ini mijonnya udah apa, sirupnya udah nggak begitu berasa, malah dia nggak doyan seperti air tawar. Jadi pakai mijon. Nah jadi nah ini kita buka ya. Jadi pemberiannya seperti ini, bisa di zoom, dideketin ya. Nah udah kayak gini tinggal dikocok lagi. Nah pemberiannya normal, jadi seperti ini. Nanti pemberian seperti biasa, 3 hari doping 3 hari enggak. Jadi ketika nggak didoping kasih mijon aja. Kemudian nanti setelah misalnya burung udah anteng, udah gacor terus, udah normal lagi, stabil, turunin lagi dosisnya, jadi makin tipis sampai bener-bener udah nggak usah pakai doping, tinggal pakai air manisan. Sama dari proses air manisan turun dosis sama aja, jadi melalui yang mana dijarangin sampai air mineral. Nah untuk burung yang tanpa doping biasanya rawan di cuaca dingin yang ngembung, bisa pakai madu atau mungkin pakai air manisan biar dia nggak ngembung. Nah tinggal cari settingan yang baru, kayak misalnya naikin birahinya kan biasa pakai doping. Nah tinggal cari racikan baru, kayak misalnya mungkin entah pakai madu atau mungkin kroto. Nah, kalau saya sendiri saranin burung yang tanpa doping itu harus rutin koloni embun, terutama diumbar. Nah jadi untuk merangsang birahi dia, karena harus ada penggantian buat naikin birahi. Kalau misalnya pakai doping, naikin birahinya mungkin enak, dia lebih cepat. Kalau tanpa doping naik prosesnya yang agak lama. Nah ini buat resep rumahan aja, jadi biar yang mana banyak teman-teman mungkin kalau buat cuma rumahan doang itu burung lebih hemat, karena kalau terus-terusan dijor doping kan boros. Jadi kuncinya perhatiin, yang pertama perhatiin kemapanan burung, kondisi burung. Kemudian perhatiin lagi yang namanya penyajian. Pemberian tetap sama diberikan setelah dijemur, 1 hari 1 cepuk. Setelah 1 cepuk habis, kasih air putih aja, air biasa, air isi ulang, apa air galon, apa air mentahan, yang penting tawar tanpa rasa. Tujuannya supaya dia doyan makan. Jadi ketika dia doyan makan, otomatis ke burung juga, ke tubuhnya bakalan gemuk lagi. Kalau misalnya dia kurang makan, doping kan biasanya burung minuman manis atau doping, biasanya dia nggak mau minum air putih, nggak mau makan pur, sama pur kurang. Jadi itu hal yang wajar. Jadi dia malah yang ada terus-terusan bisa kurus ya. Jadi dikonsep terus, karena doping juga bagus buat burung, buat stamina burung. Nah jadi mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan buat semua sahabat Playman. Buat para suhu, para master, mohon koreksinya bila ada yang salah, mohon disampaikan baik di kolom WhatsApp, komentar, inbox, dan lain-lain. Dan buat teman-teman mohon dukungannya juga buat follow Andri Suban, Facebook Andri Suban, yang mana banyak video saya buat real video pendek untuk menjawab pertanyaan yang mungkin nggak sempat saya jawab. Bisa saya bikinin realnya, bisa disimak di Andri Suban, linknya ada di deskripsi bawah. Itu aja, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.